proses saya mulai menulis ya karya sastra ya, setelah ya dipengaruhi oleh juga ya banyak bacaan-bacaan ya, di samping memang ya kecenderungan saya dengan dunia seni ya, karena saya mengenal dunia seni itu ya sejak SMP ya, dan memang dibiasakan membaca ya sejak usia dini oleh ya, keluarga. Ibu saya guru, bapak saya langganan banyak media dan ya buku bacaan-bacaan itu banyak di rumah, sehingga saya memang terbiasa membaca. Jadi ya setelah saya tumbuh ya agak bosan menulis esai-esai di surat kabar di Jogja waktu itu, terutama di Harian Masa Kini Jogja saat kuliah, saya mulai ya fokus ke membaca ya novel. Lalu saat itu saya ya menulis ya, kadang ya ada novelet ya, tetapi ya karena novelet itu ya jadi ya masih tulisan tangan, kadang hilang, tapi ya itu saya lakukan ya hingga akhirnya saya menulis ya untitled. Jadi saya pulang ya, bepergian dari negara-negara tetangga dan saya lewat Sumatera. Jadi untitled story itu yang akhirnya kelak menjadi itu novel Jangan Menangis Bangsaku. Jangan Menangis Bangsaku itu begini, jadi saya jalan kaki ya, jadi mostly jalan kaki. Jadi saya pulang dari negara tetangga waktu itu, jadi saya berangkat dari Malaka, cross to Dumai ya, saya berangkat ke Dumai. Jadi ya uang saya waktu itu tuh sisa 5 ringgit, dan itu betul-betul ya mungkin ya secara fisik itu saya menderita ya, tetapi saya banyak berandai-andai ya waktu jalan itu ya, tapi ya dan ya akhirnya ya saya sampai ya kembali ke Jogja, dan di Jogja saya mulai menulis ya, novel itu. Jadi novel itu sebetulnya adalah Jangan Menangis Bangsaku maksud saya, itu pikiran saya tentang bagaimana nasib sebuah negeri, tetapi itu lebih ke dipengaruhi oleh film-film futurologi ya. Jadi misalnya ya bagaimana kira-kira ya 70 tahun ke depan ya, kalau misalnya sungai kita mulai kekurangan air, atau hutan pohon-pohon di gunung mulai berkurang ya, atau yang tanah kita yang subur mulai meranggas ya. Jadi ya saya sebetulnya itu bicara tentang makanan sebagai makanan ya, sebagai all basic need ya, sebagai kebutuhan dasar. Jadi di dalam novel Jangan Menangis Bangsaku itu ada 2 tokoh. Jadi yang ya pria pejalan itu saya kasih nama Tambor, dan dia adalah anak desa gitu yang merantau dan kembali ke negerinya. Dan yang seorang lagi itu adalah seorang aktivis mahasiswi kedokteran ya, bernama Rizka. Beliau putri ya orang yang mapan di ibu kota, yang jenuh dengan suasana ibu kota yang hiruk pikuk, dan ya mereka bertemu di sebuah lembah ya, yang boleh kita bilang bahwa in the middle of nowhere. Dan ya akhirnya mereka berbicara tentang nasib bangsa, dan mereka di situ ya dengan ya kemampuan yang terbatas ya mencari air. Karena pada zaman itu saya membayangkan bahwa orang sudah tidak makan lagi makanan yang seperti makanan yang umum, tapi semacam minum pil ya, karena there's no more food. Lalu air menjadi rebutan, air bersih menjadi rebutan, dan mereka memilih untuk tidak untuk berhenti mengeluh, dan ya mereka melakukan
Tambor itu ya mencoba menggali sumur ya dan menanam ya biji-bijian yang dia bawa di dalam tasnya. Ini yang ya dan akhirnya mereka ya tinggal di situ dan ya menjadi ya tempat semacam ya yang ada singkong, yang ada buah pisang, jadi ya umbi-umbian lainnya dan ya hal-hal seperti itu ya juga ya karena orang-orang yang ya keluar ya meninggalkan kampung-kampung karena masalah itu, jadi ya lembah hijau ya tempat mereka berada itu menjadi semacam gula atau ya semacam gula ya bagi semut ya, di mana orang-orang ya dari berbagai daerah mulai muncul di situ ya dan ya mereka ya tetap Rizka ya mengobati orang-orang ya di sana ya, mengambil bagian mengajar anak-anak kecil yang putus sekolah ya, sementara Tambor yang mendidik adik-adiknya ya untuk ya melanjutkan ya pekerjaan itu. Jadi ya mereka menghitung ya, mereka bukan orang yang menghitung apa yang ingin mereka punyai ya tapi ya mereka menghitung apa yang sudah dipunyai dan menjadikan itu potensi untuk membantu ya keadaan bangsanya. Jadi ya tokoh ini ya kedua tokoh ini Tambor dan Rizka ya mereka bukan sekedar menyempatkan ya, tetapi udahlah ya mau apa ya udahlah ya. Jadi mereka melakukan ini ya, mereka mengorbankan apa saja ya buat negerinya itu ya, karena air mata ya bukan solusi ya tetapi ya sebagai warga mereka harus mengambil bagian ya, take a part ya untuk yang bisa obati ya mau anak-anak ya obati, yang bisa bertani yang bisa ya kerja perkayuan tetapi intinya itu ya adalah ya rasa sayang yang tumbuh ya pada kemanusiaan ya artinya bagaimana itu ya hidup yang menghidupi. Ya jangan menangis bangsaku, saya menulis itu sekitar tahun 1987. Jadi itu novel pertama yang saya tulis ya sebagai ya anti-tell story ya. Setelah itu ya dari 1987 saya sebetulnya itu saya sudah selesai ya, saya menulisnya itu pakai kertas ya, di atas kertas HVS ya dengan tinta ballpoint. Lalu tahun yang sama saya ke Berlin Barat waktu itu ya, ke Jerman, dan ya saya mulai ya sibuk ya dengan ya sekolah bahasa dan lain-lain, dengan kesibukan di sana ya, bekerja dan lain-lain. Dan ya saat di sana itu saya menulis dua novel itu di Berlin saya menulis novel Lambo yang ya terbit tahun 1995 di tentang budaya. Lalu ya di Frankfurt saya menulis Satu Hari di Jogja, itu terbit di Pustaka Pelajar ya 1998 ya kalau nggak salah ya 1998 mungkin ya sekitar itu. Lalu sesudahnya ya saya ya sebetulnya ya ada hal-hal yang saya tulis, tetapi catatan di dalam kertas yang anti-tell story ini ya sangat mengganggu ya karena ini ya belum saya ketikkan ya, karena itu masih di kertas ya, dan itu ya dapat dibayangkan ya dia tetap berada di dalam tas saya ya mulai dari 1987 itu ya sampai saya ke Berlin ya, sampai ya, saya di Frankfurt ya, dan ya akhirnya ya
saya mungkin ya saat itu ya saya masih stagnan ya untuk menulis novel lain ya, karena terganggu oleh tulisan tangan yang saya simpan itu ya, akhirnya saya ketik dan ya menjadi itu tadi, Jangan Nangis Bangsaku, novel ketiga yang terbit ya, tapi ya, yang pertama saya tulis itu. Ya sebetulnya itu novel itu sudah selesai, sudah selesai ya, tetapi itu novel masih tulisan tangan ya. Mungkin masalahnya adalah ya ada pengalaman yang agak berat yang saya jalani, mungkin ya kalau ingat itu ya apa namanya pain ya, bagaimana ya berjalan ya, tiba di Dumai dengan uang 5 ringgit ya waktu itu ya, jalan kaki ya, mohon maaf ya, ya hidup saya saat itu ya ini ya apa sangat ya sangat jelata ya. Mungkin ya ada penolakan dalam diri saya untuk mengingat kembali apa namanya pain itu ya, yang ya untuk mengetik ulang ya. Ya jadi kalau Lambo kan enak, yang ngetiknya asik lah ya, ya apa ya, menulis tempat kos yang bagus kayak begitu tuh ya asik lah ya. Ya apa memulai ya dengan tempat kos yang bagus, tapi kalau itu kan ya Jangan Menangis Bangsaku itu memang dimulai dari ini ya, settingnya itu kan ya sekitar Pulau Sumatera ya, jadi sangat ya sangat di sana itu ya nuansa ceritanya ya sangat itu ya sangat ya mungkin monoton ya, dalam pengertian karena itu kan dia hanya sebuah lembah ya, lembah hijau itu ya, lembah hijau itu dia yang ini yang akhirnya menjadi lembah hijau ya, lembah kering yang akhirnya menjadi lembah hijau itu ya mungkin juga ya saya tidak mengatakan mood ya, tetapi mengetiknya kembali itu kadang-kadang itu lelah ya, karena juga ini bukan lelah karena pemikiran ya, tetapi juga karena lelah fisik, monoton ya. Tapi ya kalau mengetik sesuatu yang baru itu lebih challenging ya, karena kita menunggu what going to happen ya, hal-hal seperti itu ya, apa nanti ini yang terjadi ya setelah ini ya, peristiwa demi peristiwa ya dalam novel yang belakangan ya. Itu dia ya, umumnya mungkin karena ya umumnya novel-novel saya diterbitkan di Jogja. Yang novel pertama itu judulnya Lambo, diterbitkan oleh Bentang Budaya Jogja 1995. Jadi novel keempat yang diterbitkan oleh Bentang setelah Pasar dan Khotbah di Atas Bukit Kunto Wijoyo. Berikutnya Jentera Lepas Ashabi Siregar, dan novel berikutnya itu ya adalah Lambo, tulisan saya. Jadi saya dengan dunia penerbitan ya sepertinya tidak banyak kendala waktu itu, karena novel Lambo ini sendiri sudah dibaca banyak oleh pembaca Jawa Pos ya, karena dimuat sebagai cipta bersambung oleh Harian Jawa Pos pada 1995. Jadi Bentang sepertinya merasa punya alasan ya untuk menerbitkan karya itu ya, karena mungkin tidak semua pembaca Jawa Pos ya, tidak semua pembaca Jawa Pos membaca utuh ya, karena mungkin ya, sebagai cipta bersambung mungkin ada bagian-bagian yang belum sempat dibaca ya, maka ya buku itu ya semacam ya dijilid untuk mengutuhkannya itu sebagai cerita dalam bentuk buku. Jadi ya diterbitkan ya mungkin ya dalam jumlah yang ribuan eksemplar itu mungkin ya pikiran Bentang ya, sehingga ya Bentang ya langsung menerima ya untuk menerbitkannya. Nah, novel Satu Hari di Jogja juga ya
tidak ada kendala, jadi ya udah ya naskah diantar dan pustaka pelajar langsung mengiakan ya menerbitkannya. Juga Jangan Nangis Bangsaku ya saya datang ya, ke kantor ya Media Presindo waktu itu yang menerbitkannya juga itu langsung menerbitkannya, jadi tidak ada ya kendala ya mungkin yang membantu itu adalah Jawa Pos ya. Cerita Bersama Jawa Pos itu ya bahwa memang ya novel saya memang udah ya mereka pikir ya atau mereka tahu ya sudah dikenal publik sehingga tidak terlalu ya dibikin ribet ya gitu. Dulu nulis itu memang itu ya, jadi saya dari tulisan tangan ya, menulis tangan lalu mengetikkannya sampai prosesnya lama ya, bisa ya ada mesin tip. Dulu saya pakai di Jerman biasanya saya pakai elektrik strip machine ya strip machine ya, jadi mesin ketik elektrik ya. Tetapi di Indonesia itu susah untuk mendapatkan pitanya, jadi nggak bisa saya pakai ya. Akhirnya ya mau tidak mau saya pakai mesin tik biasa. Jadi ya kalau ini ya dulu itu kalau salah kita pakai tip X atau ganti lagi kertas, ketik lagi ulang dari atas ya, begitu seterusnya. Capek sekali, dan saya mengetiknya itu istilahnya ya dengan 2 telunjuk ya. Jadi itu lelah sekali ya, sampai ini tuh punggung saya itu ya sering sakit-sakitan ya kalau ini ya, karena itu tegang ya, dan yang kerja itu ya hanya 2 telunjuk ya. Tetapi ya rupanya di sisi lain ya saya menjadi yang saya amati sebelum saya menggunakan laptop. Jadi dulu saya lebih berpikir cepat ya, lalu kalau mengetik itu harus tepat ya, karena kalau salah ya harus pakai tip X ya. Dan ini ya tidak mungkin saya ganti lagi, jadi otomatis saya harus berpikir cepat dan mengetik dengan cepat, mengetik dengan tepat ya. Itu dulu ya. Tetapi ya setelah era internet, era laptop ya, jadi ya saya banyak prosesnya ya. Saya lama baru pakai laptop. Saya biasanya ketiknya itu di rental komputer. Saya tidak tahu ya, saya mungkin ya merasa nyaman ya ketik di rental komputer ya. Kadang-kadang saya tulis tangan lalu saya pergi ke rental komputer untuk mengetik, jadi ya bisa rental komputer yang berbeda-beda. Era laptop saya tidak begitu saya menjadi sebetulnya canggung saya untuk menggunakan laptop. Kenapa saya canggung untuk menggunakan laptop? Karena saya kadang-kadang mulai lamban dalam berpikir. Jadi ya pertama kali ya sebentar saya pakai laptop cepat rusak karena jari saya ini menekan itu sangat kuat ya. Jadi ya saya sepertinya ya saya tidak cocok ya untuk pakai laptop. Ya tetapi lambat laun ya saya beradaptasi menggunakan laptop, tetapi saya menjadi tidak begitu berpikir itu ya, karena merasa gampang ya. Kalau salah nanti ya saya gampang delete-nya, saya gampang ganti, jadi yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas itu ya gampang. Tetapi ya saya merasa ya pikiran saya tidak secepat dahulu ketika saya menggunakan mesin tik ya, mesin tik yang tak itu ya. Jadi ya dulu ya kalau misalnya mengirim cerpen itu ya, jadi ya harus sebaiknya itu kan tidak banyak tip X ya, dan kita harus harus bersih lah ya kertasnya itu ya, berangkat ke kantor pos gitu ya, tunggu lama lagi ya, itu ya baru tiba lagi ya.
Ya belum lagi ya sudah sekian lama ya kadang-kadang terima lagi surat dari redaktur ya sastra, ya mungkin kadang ditolak, kadang diterima. Ya tetapi ya begitulah ya. Tetapi ya memang ya saya sadari bahwa memang ya laptop memanjakan, dan karena laptop ini memanjakan maka kita tidak terlatih untuk berpikir cepat dan merasa tidak harus untuk mengetik dengan tepat, karena bisa diedit lagi, bisa di delete. Ini yang saya rasakan. Saat sekarang ini sebetulnya itu berkarya itu sangat mudah. Orang bisa banyak dapat informasi ya lewat smartphone ya, dari Google itu begitu banyak, dan dari banyak sumber-sumber yang lain itu ya ilmu sekarang itu ya murah, kata-kata juga itu murah. Dulu kata-kata mahal ya, ada nilainya, tapi sekarang itu miliaran kata itu masuk ke handphone kita itu setiap hari itu miliaran kata ya, dan ini saya kira ini sebuah keuntungan juga ya bagi ya anak muda saat ini ya, para remaja dan lain-lain. Tetapi ada juga sisi lain ya, mereka ya karena merasa mudah mendapatkan ya informasi dan lain-lain ya kadang-kadang tidak harus berpikir. Ya, merasa tidak harus berpikir, tidak harus ya melatih ya, karena misalnya tidak harus mengetik, tidak harus menulis, karena ya apa yang mereka mau itu sudah tersedia. Ya, saya kira yang paling penting itu adalah pertama ya saya kira itu ya mungkin ya membaca banyak itu perlu ya. Ya misalnya ya mereka harus punya ketertarikan tertentu ya, misalnya kalau yang ya suka menulis puisi ya mungkin membaca puisi orang lain, kalau yang tertarik membaca cerpen itu banyak membaca cerpen orang lain, kalau yang tertarik novel itu banyak membaca ya novel-novel penulis lain, baik yang disukainya, yang setengah disukainya atau yang tidak disukainya. Lalu kalau untuk proses kreatif itu ya hendaknya mereka harus berpikir tentang originalitas ya, artinya originalitas itu ya menjadi diri sendiri ya, bukan berarti artinya kalau ada tugas untuk membuat cerpen mereka copy paste cerpen orang lain ya, ganti nama tokoh atau seperti itu. Saya kira itu tidak menarik. Atau ya ada puisi, ada cerita rakyat dari tempat lain lalu ya mereka ya anggap itu karya itu ya, jadi ya itu nggak bagus lah. Generasi muda sekarang ini lebih cerdas ya, kenapa ya, karena jangkauannya itu lebih jauh. Jadi ya mereka itu ya dunia itu ya ada di saku mereka sebetulnya. Hanya saja kita ini bukan soal kalau misalnya untuk menulis ya bukan soal punya buku. Menulis puisi bukan soal ya punya buku puisi. Menulis cerpen bukan soal punya buku kumpulan cerpen. Menulis novel bukan soal punya novel. Tapi sebetulnya itu pada esensi berkarya itu kan sebetulnya itu kan berangkat dari proses ya. Kalau sekarang proses itu terlalu mudah ya. Pertama, saya beberapa kali ya diminta misalnya menjadi juri lomba pidato bahasa Inggris ya, pidato berbahasa Inggris. Wow, itu terpukau kita melihat ya adik-adik dan anak-anak kita itu ya pidato bahasa Inggris. Jadi itu sangat mengalir ya. Ya kalah ya orang-orang dewasa ya. Jadi kalau mereka itu ini ya saat pidato apa ya tentang ya topik apa yang dipidatokan, jadi dari awal itu yang luar biasa. Tetapi ketika kita tanyakan
ya salah satu kata ya di dalam isi pidato itu maknanya apa yang diucapkan dengan fasih itu dia tidak tahu apa artinya. Artinya adalah ya, lalu kadang-kadang saya tes ya, misalnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Coba balik ya, hitung mulai dari angka 10 ya, maksudnya itu kan ya 10 ke 9 ya ke 8 ya di dalam bahasa Inggris. Ternyata tidak bisa begitu rumit. Ya artinya ya anak-anak itu ya seperti menjadi pita kaset ya yang diminta untuk menghafal teks pidato ya. Dan ya kita ya sebagai ya orang tua bangga ya melihat pidatonya bagus. Tetapi yang kasihan adalah anak-anak itu tidak paham ya apa yang dia bicarakan, apa yang dipidatokan ya. Nah, ini yang saya maksudkan ya. Saya pingin misalnya ya, kalau misalnya anak-anak itu menulis puisi air, dia betul-betul ya saat menulis air atau saat menulis pohon nangka ya, yang hadir itu ya betul-betul pohon nangka ya, yang ada di imajinasinya, yang ada di benaknya, yang ada di dalam pikirannya, tidak pohon nangka yang berada dalam gambar ya, atau air ya, yang istilahnya yang ada dalam botol ya, tetapi misalnya ya air sungai misalnya ya. Jadi akrabkanlah mereka gitu ya dengan lingkungannya ya. Saya kira ya perlu ada keterbukaan ya, artinya pendidikan dasar kita ini tidak ya sebaiknya itu mengenali ya, guru-guru itu mengenali murid-muridnya itu pada realitas ya, karena keseharian anak-anak kita ya, adik-adik kita itu sudah sangat banyak dengan hal-hal yang artificial, dengan ya melihat ya burung angsa atau ayam hutan itu ya hanya taunya itu lewat gambar di internet ya, lewat layar HP ya. Ya saya lebih ini ya, kalau bisa ya mereka ya seburuk apapun karya mereka, sebaiknya itu yang real dari mereka.